Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ya puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah. Baik, teman-teman semua ya, ini ada yang bertanya demikian terkait dengan asam lambung ya. Bagaimana solusinya asam lambung? Nah, ketika tanya kepada saya ya, maka solusi dari saya adalah diruqyah. Diruqyah ya kan, asam lambungnya diruqyah ya kan. Diruqyah, insyaallah nanti akan ada membaik nanti itu di situ insyaallah. Karena asam lambung itu berawal dari pikiran ya. Asam lambung kah, GERD kah ya kan, itu berasal dari pikiran yang berkecamuk. Yang pikiran yang berkecamuk ini itu disebabkan dari kondisi jiwa yang juga sedang berkecamuk di situ. Nah, maka dari itu solusinya adalah diruqyah. Itu nanti akan menenangkan jiwanya insyaallah. Ketika nanti qalbunya udah tenang, nanti pikirannya membaik dan lambungnya juga akan pasti membaik. Seperti itu. Jadi yang punya keluhan asam lambung ya, seperti GERD ya, MAH, sesak ya kan, mual, terus sakit di ulu hati ya kan, pusing, vertigo, itu saran saya silahkan diruqyah insyaallah ya. Akan ada perubahan setelah itu insyaallah ya. Insyaallah saya yakin itu insyaallah teman-teman semua ya. Karena lambung itu sangat mempengaruhi ke kondisi tubuh kita di situ. Jadi solusinya ya tinggal diruqyah saja ya, diruqyah secara istiqomah ya. Nanti juga selain diruqyah bisa juga dengan memakai herbal ya, herbal ruqyah. Jadi untuk membantu ya dari dalam ya, memperbaiki lambungnya dari dalam, itu bisa pakai madu, habatus sauda, zaitun bidara ya, itu bisa ya kan. Di sini ya saya rekomendasikan sekali madunya apa, itu madu yang hutan teman-teman semua ya. Jadi memang madu hutan, madu yang murni liar ya, bukan yang ternak ya, bukan yang dipelihara, itu bukan ya, tapi memang yang madu murni hutan liar, itu sangat recommended. Bagus lagi itu di mix, diracik ya dengan habatus sauda, zaitun, bisa bidara juga insyaallah. Kalau di kami itu ada juga ya herbal namanya, kita ada madu ruqyah ya. Madu ruqyah itu ada juga insyaallah, tersedia nanti di kantor kami. Itu bisa dipakai ya untuk terapi lambung, terapi GERD juga ya insyaallah bisa. Terus apalagi yang bisa dilakukan dengan terkait dengan lambung selain pakai herbal? Bisa lakukan terapi mandiri ya. Terapi mandiri itu seperti meruqyah dirinya sendiri. Bisa juga dengan mandi ya, mandi air ruqyah ya kan? Terapi mandi air ruqyah, minum air ruqyah ya kan? Itu sangat bagus sekali ya insyaallah, terkait dengan keluhan lambung di situ insyaallah. Terus apalagi ya, mulailah membaca surah Al-Baqarah ya, membaca surah Al-Baqarah ya, baca tiap hari nanti di situ ya kan. Nggak bisa sehari selesai ya, dicicil ya kan, bisa selembar, 2 lembar, 3 lembar, dicicil. Yang penting jalan dulu baca Al-Baqarah di situ ya, rutin, nanti insyaallah juga akan lambungnya akan membaik di situ. Terus selanjutnya apalagi, kalau saran saya ya, jangan dikombinasikan dengan kimia. Kalau saran saya, jadi agar betul memang Al-Quran itu nanti akan maksimal totalitas untuk kesembuhan kita. Seperti itu Bapak Ibu semua ya insyaallah ya. Moga-moga itu membantulah teman-teman semuanya. Tapi yang paling penting diketahui ya, itu harus
bedah kasus ya, kalau bahasa saya itu ya, bedah kasus terkait dengan apa yang membuat gejolak dalam jiwanya sehingga pikirannya juga bergejolak di situ. Itu nanti perlu bedah kasus sehingga nanti ya kalau bisa bedah kasus sendiri, bisa mengkondisikan sendiri, is oke, bagus ya, karena itu yang paling utama, karena itu adalah penyebab dari asam lambung itu sendiri. Asam lambung itu naik kan ya, sampai lambung luka dan sebagainya. Nah karena itu semua ya, jadi memang yang paling utama adalah mengkondisikan pikirannya, mengkondisikan jiwanya, itu yang pertama. Nah hal ini bisa teman-teman lakukan juga dengan datang majelis ilmu ya kan, majelis ilmu ya, seperti kajian-kajian gitu kan. Nah, terutama di sini adalah kajian-kajian ruqyah di situ. Nah di kami itu ada acara ya, di mana itu ada yang training 1 hari ya kan, ada yang training 2 hari ya. Jadi yang 1 hari itu konsepnya terapi, yang 2 hari itu adalah konsepnya training dan intensif ruqyah. Itu sangat recommended sekali ya, terkait dengan apa? Terkait dengan kesembuhan kita, insya Allah seperti itu. Apalagi ya, nggak ada sih, kondisikan pikirannya, kondisikan jiwanya, itu yang paling penting terkait dengan keluhan asam lambung di situ. Insya Allah ya, silakan dilakukan mana yang bisa dilakukan ya, tapi kalau bisa dilakukan semua ya insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang baik nanti buat jenengan semua yang punya keluhan asam lambung, insya Allah. Jika memang masih belum ada perubahan ya silahkan datangi peruqyah terdekat di kota Anda ya, minta ruqyah lah di situ ya kan, untuk dibantu di ruqyah, untuk dibantu di terapi. Itu juga cara yang baik juga insya Allah untuk penyembuhan terkait dengan asam lambungnya. Baik ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan asam lambung ya. Moga-moga ini bisa membantu teman-teman semua untuk mengobati keluhan asam lambungnya, insya Allah ya. Sekian dari saya ya kan. Saya Taufik di sini ya, Rapati Probolinggo, kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.